Saya bisa membuat sesuatu yang bingung menjadi jelas dan klaim yang gagal menjadi berhasil. Sebelum bergabung di industri asuransi, background saya seperti ini. Saya adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran UPH dan juga sebagai pemilik bisnis dari klinik dan apotek. Ya. Kemudian saya bergabung di industri asuransi. Kenapa ada seorang dokter bergabung di industri asuransi? Awal mula pertama kali adalah karena keluarga saya anti asuransi. Itu alasan utamanya kenapa saya bergabung di industri ini. Cerita singkatnya adalah mama saya karena keluarga anti asuransi tidak punya polis asuransi sama sekali. Dan pada saat usia 40 mengalami gagal ginjal karena diabetes yang berkepanjangan dari usia 20. Dan kemudian pengobatan yang begitu panjang, cuci darah dan segala macam, menghabiskan harta keluarga sampai hutang kesana sini. Dan hal ini membuat saya juga yang waktu itu masih kuliah kedokteran hampir putus sekolah. Seperti itu. Dan pesan terakhir dari mama saya sebelum meninggal adalah setelah ekonomi pulih, buru-buru keluarga masuk asuransi. Itu pertama kali saya tahu tentang asuransi karena masih kecil, belum mengerti apa-apa. Nah, kemudian saya akhirnya masuk dokter, dan ketika masuk dokter akhirnya sudah punya penghasilan, buka asuransi, lalu menjalani aktivitas. Tapi sebagai seorang dokter umum, waktu itu saya mengalami masalah dalam segi uang. Karena sudah tidak dibiayai orang tua lagi, jadi harus melanjutkan ke pendidikan spesialis dengan uang pribadi. Saya melakukan segala hal, sibuk. Sebagai dosen saya full time dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kemudian saya lanjut sebagai praktisi dan juga pemilik klinik dan apotek. Lanjut dari jam 5 sampai jam 9 malam. Itu saya lakukan setiap hari. Ya, Senin sampai Jumat, terus Sabtu lanjut lagi full gitu. Dan karena bagaimanapun juga saya masih butuh penghasilan tambahan, saya juga akhirnya bergabung dengan industri ini, ya. Dan dari semua pekerjaan yang saya lakukan, ternyata yang ketiga ini, yang ternyata membawa saya menuju work-life balance, ya. Karena yang sebelumnya saya sangat lelah, bertahun-tahun seperti itu. Dan ketika bergabung di industri ini, saya bertemu dengan satu nasabah saya yang mempercayai saya, begitu sangat percaya sampai menitipkan masa depannya ke saya ketika nanti meninggal. Itu diungkapkan pada saat awal buka polis. Kebetulan orangnya single, memang tidak menikah gitu. Dan ini membuat saya begitu merasa punya tanggung jawab lebih di industri ini. Jadi ada kepercayaan lebih. Dan hal ini yang membuat saya, oh ternyata di sini kita punya makna yang lebih, nggak hanya ketemu sebentar saja, tapi untuk jangka panjang. Dan saya senang hal yang seperti ini. Dan saya menjadi punya tujuan hidup lagi untuk jangka panjang. Dan saya akan menggunakan berbagai ilmu kedokteran saya yang saya miliki untuk kemajuan industri asuransi dan untuk teman-teman semua. Pandangan dari segi seorang dokter mengenai industri asuransi itu seperti apa? Ada beberapa poin. Poin pertama adalah kita melihat pasien-pasien pada umumnya punya masalah terkait ketika dia berobat, terutama berobatnya adalah berobat yang penyakit kronis atau kritis atau yang membutuhkan biaya yang sangat besar dan berkepanjangan. Itu biasanya uangnya, tabungannya akan cepat habis.
dan akhirnya benar-benar tidak ada. Jadi sebenarnya mungkin di Indonesia kita bisa berobat maksimal kalau dananya ada. Tapi ketika dananya ada, menjadi aduh tidak bisa berobat, aduh nggak enak nyusahin keluarga, aduh nggak enak mereka jadi harus utang sama saya, seperti itu. Dan hal ini juga terjadi di keluarga saya seperti yang tadi, dan saya melihat itu. Yang kedua adalah ada klaim-klaim yang bisa mengalami penolakan. Memang tidak banyak, tapi ada beberapa yang mungkin menjadi viral di berita masyarakat, ya. Dan misi saya adalah sebagai insurance doctor untuk menjadi jembatan melancarkan hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang biasanya menyebabkan orang mengalami penolakan pada saat pengajuan klaim. I am proof. Yang pertama adalah mengenai masalah medical record-nya. Kita memang percaya sama dokter, ya. Tapi kadang dalam proses administrasi penulisannya itu bisa saja tidak lengkap. Ya, dokter dan suster juga manusia. Ya, mungkin ada kesalahan walaupun misalnya kecil. Ya. Yang kedua, mungkin pada saat pengajuan klaim ada dokumen-dokumen yang hilang, yang tidak disertakan. Administrasinya ternyata ini tidak masuk. Yang ketiga adalah mengenai komunikasi antara dokter di rumah sakit, suster yang merawat, dan juga si nasabahnya, pasien yang dirawat, dan kita agen. Nah, komunikasi ini bisa terjadi masalah. Ya, tadinya ngomongnya A, tiba-tiba berubah jadi B. Nah, itu jadi problem. Yang keempat adalah mengenai record yang sudah tercatat di dalam rumah sakit. Setelah kunjungan beberapa kali, mungkin saja karena ada satu faktor, itu recordnya, datanya bisa berubah. Berubahnya karena dokter menuliskan hal yang lain. Mungkin lupa, atau mungkin merasa yang ini sudah berlalu. Nah, tapi karena ada perbedaan ini bisa juga menyebabkan masalah pada saat klaim. Karena biasanya harus ada continuity atau sinkron gitu ya. Dan yang terakhir adalah ada batasan-batasan tertentu dalam sebuah polis. Ya, terkait masa tunggu dan ketentuan klausul-klausul di polis. Ini batasan-batasan yang menyebabkan mungkin klaim jadi tidak bisa berhasil. Nah, kita kembali lagi, supaya klaim itu bisa berhasil, tentu pada saat awal mula pengajuan asuransi itu kita harus memberikan hal yang tepat, ya, supaya klaimnya oke. Nah, hal yang tepat itu bagaimana? Jadi pada saat pengajuan ISPAJ, kita harus benar-benar terbuka dengan nasabah. Nasabah juga harus terbuka sama kita. Yang pertama adalah medical history dari calon nasabah itu benar-benar harus diungkapkan secara jujur. Untuk hal-hal yang paling penting adalah riwayat rawat jalan sama rawat inap, dua-duanya. Bukan berarti cuman yang rawat inap doang, ya. Rawat jalan yang memang sudah ada recordnya di rumah sakit. Ya, kalau mungkin di klinik kecil-kecil, ya itu kita bisa abaikan. Tapi semua yang sudah di rumah sakit besar, yang sudah terintegrasi datanya, itu kita harus berikan apa adanya. Ya. Kemudian perhatikan baik-baik pada saat pengajuan awal, itu harus teman-teman perhatikan terkait penyakit kronis. Penyakit kronis itu seperti apa? Contohnya, hipertensi, wasir, tiroid, ginjal, terkait paru, terkait jantung, saraf kejepit. Ini adalah macam-macam penyakit kronis. Mungkin contoh kejadiannya dari pengalaman saya, ada yang sudah pernah masalah
HNP ya, saraf kejepit. Tapi itu udah lama, kayak 10 tahun yang lalu. Kita laporin atau enggak? Ya karena ini ada recordnya dia, dan ini biasanya nggak hilang ya, sakitnya itu tetap ada ya. Nah itu kita tetap laporkan, karena itu nanti akan ada proses medical. Ya pokoknya kita mau supaya nanti pada saat memang klaim, pokoknya semuanya aman dan dibayar. Ya jadi pastikan chronic illness record itu harus masuk. Oke. Berikutnya adalah yang ketiga, early claim investigation period. Ini sebenarnya mungkin teman-teman sudah paham bahwa untuk semua polis yang terbit ataupun setelah lapse kemudian aktif kembali, itu ada masa pengecekan untuk 2 tahun pertamanya ya. 2 tahun pertamanya dia akan lebih diinvestigasi. Jadi yang tadi record-recordnya itu, kalau punya record kita nggak kasih tahu, nanti akan diinvestigasi sama pihak ketiga, dan itu mungkin bisa ketahuan, dan itu akan membuat pengajuan klaim jadi lama. Bukan pasti ditolak, enggak, tapi akan membuat jadi lama ya, terutama kalau memang kita nggak kasih data. Jadi harus ada proses minta lagi datanya ke rumah sakit, dan itu nggak cepat ya. Kemudian yang lain adalah pre-existing condition sama waiting period ya. Pre-existing condition artinya kondisi yang sudah dialami penyakit sebelumnya. Kayak contoh yang tadi kan saya pakainya HNP ya, saraf kejepit, kemungkinan itu dikecualikan ya karena sudah pernah kena. Jadi yang berikutnya nggak bisa di cover lagi gitu. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga penyakit-penyakit lain, contohnya hipertensi. Hipertensi kan nggak masalah ya, dia akan tetap bisa di cover walaupun sudah pernah hipertensi dan memang masih hipertensi, dan mungkin ada komplikasi ke jantung dan lain-lain, tapi itu tetap di cover, hanya preminya naik gitu, ada selisih premi ya. Nah itu adalah terkait pre-existing condition ya, kondisi yang sudah dialami sebelumnya. Kemudian untuk waiting periodnya sendiri, masa tunggu ya, kita tahu untuk polis-polis kesehatan masa tunggunya adalah 12 bulan untuk penyakit kronis. Ada 18 macam ya. Di luar 18 itu nggak apa-apa, nggak masalah. Contohnya misalnya stroke, kan dia nggak masuk 18 penyakit kronis yang ada di buku polis. Jadi itu nggak masalah, di bawah 12 bulan dia masih bisa diklaim. Seperti itu ya. Jadi memang ada ketentuan di buku polis yang kita mesti pelajari ya. Minimal yang poin-poin tersebut teman-teman pernah baca lah ya, nggak perlu dihafal. Oke? Kemudian kita bawa ke medical check up kan, setelah udah tanda tangan dan lain-lain, kita bawa ke medical check up. Nah kita harus make sure ke nasabah medical check up-nya bagus, kita mau diterima dengan baik. Nah medical check up-nya berarti yang bakal dikenakan medical check up kita udah prepare dulu sebelumnya. Kita kasih tahu ke nasabah, oh karena kamu sudah punya kondisi hipertensi, berarti ini berikutnya kamu akan ada medical. Itu jadi udah tahu ya. Jadi penyakit-penyakit kronis akan medical. Kemudian kalau dia overweight, kelebihan berat badan atau obesitas, itu juga akan medical. Jadi sudah dikasih tahu lebih awal. Ya, medicalnya biasanya akan cek kolesterol dan lain-lain. Dan termasuk hipertensi dan tinggi berat badan lagi gitu, memastikan. Nah ini biasanya pengukurannya adalah pokoknya patokannya kena medical atau enggak, patokannya adalah body mass index BMI. Ya BMI ini patokannya di atas 25 gitu ya, kalau dari kedokteran tuh di atas 25 ya. Kemudian kalau yang lainnya, kalau anak-anak yang masih baru tumbuh kembang, kalau dia tinggi badan berat badan yang tidak sesuai dengan usianya dia, itu juga biasanya akan ada medical. Jadi biasanya teman-teman kalau dapatin data tinggi badan berat badan, cocokin dulu sama usianya. Nanti baru teman-teman lihat lagi di Google atau tanya ke leadernya,
untuk mengecek ini kira-kira kena medical atau dia memang normal gitu ya. Kalau normal nggak masalah. Kalau ada kehambat tumbuh kembang, ada medical. Ya. Atau berikutnya adalah kalau usianya sudah tua, di atas misalnya 60 ke atas, nah biasanya medical ya, semua kena medical ya. Ya, itu perlu dilakukan. Dan yang lain adalah kalau dia mengambil uang pertanggungannya besar, kayak misalnya tadi mau ambilnya 7 miliar atau 8 miliar, ya itu akan ada medical. Ya sekalian aja dibikin 10M biar nggak kena medical gitu ya, supaya jadi nasabah prioritas. Oke. Kita lanjut berikutnya. Nah, preparation-nya apa aja? Persiapan untuk medical. Medical hal-hal, ya mungkin ini teman-teman udah tahu, tapi kita ungkapkan kembali supaya lebih jelas. Nah, pertama pastikan calon nasabah medical dalam keadaan dia sehat, tidak lagi uring-uringan, tidak lagi demam, tidak lagi kecapean. Karena itu akan mempengaruhi hasilnya nanti. Ya, pastiin lebih baik ditunda dibanding cek pada saat dia kurang oke. Ya. Kemudian, gimana caranya kita bisa mengkondisikan nasabah ini supaya hasilnya oke? Dan hal-hal apa saja nih poin-poinnya? Yang pertama adalah, terutama yang wanita ya. Wanita tentu setiap bulannya ada dapat hadiah. Nah, hadiahnya kan bulanan. Nah, hadiah ini ya teman-teman juga harus dikomunikasikan. Ya, kalau memang lagi dapat hadiah, ya lebih baik mungkin kalau bisa ditunda, tunda dulu. Ya, kalau misalnya enggak memungkinkan ya baru dikondisikan. Ya, tapi kalau usahakan lagi tidak ada menstruasi, supaya misalnya nanti pengecekan urin. Nah, mungkin nanti pada saat pengecekan urin, walaupun orang yang udah bersih-bersihin, kadang masih kelolosan ada darahnya. Nah, itu bisa menyebabkan minta urin lagi, pengecekan kedua lagi. Gitu. Jadi ini juga mesti teman-teman perhatikan baik-baik. Ya, soal darah dalam urin. Kemudian obat-obatan ya, kalau memang dia mengalami kondisi-kondisi yang contohnya hipertensi. Nah, hipertensi teman-teman jangan langsung diajukan begitu saja. Usahakan di prekondisi dulu. Kita kan kalau ngecek-ngecek tekanan darah gampang ya, nggak susah kan, di mana aja bisa ya. Tinggi yang diastolik, sistolik, yang batas atas, batas bawah itu ya tolong dicek dulu gitu sebelum kita ngajuin. Yang di mana aja bisa dilakukan. Dan kalau memang ternyata hasilnya kurang oke, dikondisikan dulu supaya oke, menuju normal. Ya kan kita mau hasilnya normal baru kita ajuin ke asuransi. Ya, boleh obat-obatannya dikonsumsi dulu, boleh dirutinkan dulu. Misalnya dia cuma minum obat on off, ya tolong seminggu 2 minggu ke depan rutinkan dulu dan kita cek dulu tekanan darah. Kalau oke, kita bawa medical. Gitu. Ya, kita pastiin hasilnya bagus. Karena ini juga akan mempengaruhi. Kalau nanti hasilnya tinggi, tentu preminya semakin mahal. Ya, kalau hasilnya normal, ya preminya bisa turun lagi. Gitu. Ya. Yang lain biasanya kita bisa sarankan ke nasabah pasti ya, rokok hindari. Sodium, garam juga terutama hipertensi diturunkan. Jangan makan yang terlalu asin-asin dulu seminggu 2 minggu kemudian. Ya, dikurangi konsumsi garamnya. Kemudian juga soal makanannya, ya seminggu depan, 2 minggu depan, padangnya dikurangin gitu ya. Yang sehat dulu gitu. Ya, santan, gorengannya ya hindari dulu. Gitu. Itu nasihat yang kita bisa berikan ke calon nasabah. Kemudian yang paling penting juga sebenarnya adalah kita ini sebagai nasabah harus dalam keadaan istirahat, dalam keadaan sehat gitu kan. Jadi nggak boleh kecapean. Kecapean juga olahraga terlalu keras juga nggak boleh. Ya, olahraga terlalu keras nggak oke. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya kalau puasa itu 10 sampai 12 jam ya.
medical dan minum air putih saja, nggak pakai kopi, nggak pakai teh. Ya. Nah, untuk pengaturan janji medical, kan kita yang ngebantuin nasabah bikinin janji temu. Pastikan medical di tempat yang kita sudah familiar, yang sudah tahu, sudah kenal dokternya. Jadi kalau ada apa-apa, gampang. Kalau ada masalah sedikit, kita bisa komunikasikan secara langsung. Ya, itu booking jauh-jauh hari. Dan pastikan temenin nasabahnya ke medical ya, jangan dibiarin sendiri. Kalau kita bisa, kita temenin. Oke. Dan untuk nasabah, pastikan dia tidak memberikan informasi yang tidak perlu. Tidak perlu itu seperti apa contohnya? Misalnya dia ada hal-hal yang sepele-sepele gitu ya. Saya pernah medical check up, saya pernah ronsen, hasilnya bagus. Saya pernah treadmill, hasilnya bagus. Terus dikasih tahu semua sama dokternya. Nah, nanti sama Prudential minta, treadmillnya mana, ronsennya mana. Nah, yang nggak penting-penting yang memang menurut teman, oh ini oke lah, enggak lah. Bilang ke nasabah, cukup kasih tahu yang memang terkait recordnya dia yang bermasalah dan penting diketahui, itu saja. Ya, oke. Yang poin terakhir adalah terkait pengambilan sampel urin. Kalau nasabah ada ngambil urin, ini memastikan supaya kalian nggak bolak-balik, nasabah nggak bolak-balik. Kalau urin, kalian tahu nggak kalau itu ngambil sampelnya itu harus di pancar tengah ya, pancar tengah ya, pastiin ya, make sure ya, berkali-kali ya. Kadang suster pun nggak ngingetin lagi pada saat pengambilan. Kita yang ingetin nasabah. Ya, kalau itu tidak dilakukan, benar-benar tidak di pancar tengah, ada kemungkinan nanti pada saat pengambilan sampel ada bakteri abnormalnya di hasil yang masuk ke Prudential, gitu, dan itu akan jadi pemasalah. Diminta ulang lagi atau ternyata jadi pengaruh keputusan, gitu. Ya, make sure baik-baik soal outcome point ini. Ya. Oke, sekarang kita bicarakan secara umum aja. Bagaimana kita sebagai tenaga profesional memantau proses klaim. Proses klaim itu kita lihat ngajuinnya untuk yang klaim hospital.